Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Muatan pelajarannya hanya 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, akan segera kita mulai. Yang pertama adalah muatan PPKN ya, muatan PPKN terlebih dahulu. Pada muatan PPKN ini kita akan belajar 2 materi, yaitu keberagaman sosial dan mempersatukan keberagaman sosial. Jadi yang pertama kita akan mempelajari keberagaman sosial, dan yang kedua kita akan mempelajari mempersatukan keberagaman sosial. Nah, yang pertama, keberagaman sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali keanekaragaman sosial yang terjadi. Keanekaragaman sosial tersebut menjadikan aktivitas manusia semakin kompleks. Keberagaman sosial bukan menjadi sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi merupakan sesuatu yang harus dijadikan kekuatan dan kekayaan bangsa. Nah, perhatikan, di dalam masyarakat banyak sekali keberagaman sosial. Banyak sekali aktivitas, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Adapun kebiasaan manusia dalam jangka waktu yang lama akan menjadi istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah ada sejak lama, yang tujuannya adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia dalam wilayah tersebut. Otomatis, adat istiadat kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya bisa berbeda. Tetapi bisa juga adat istiadat suatu kelompok masyarakat bisa memiliki persamaan. Salah satu alasan persamaan ini adalah karena kelompok masyarakat tertentu memiliki ikatan sosial, misalnya persahabatan. Selanjutnya, mempersatukan keberagaman sosial. Dengan adanya berbagai keragaman sosial, bangsa Indonesia akhirnya berupaya keras untuk mempersatukan semua perbedaan tersebut. Salah satu hal yang dapat mempersatukan perbedaan adalah dengan sebuah semboyan bangsa Indonesia, yaitu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan semboyan tersebut, meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa, budaya, adat, ras, bahasa, agama, dan lain-lain, semua dapat bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, yang ada pada awalnya sebuah perbedaan merupakan keberagaman sosial. Kini perbedaan dalam keberagaman sosial tersebut dijadikan kekuatan dan kekayaan bangsa
untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah materi-materi yang terdapat pada muatan PPKN. Sekarang kita lanjutkan. Baiklah, untuk muatan pelajaran yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini, kita akan belajar macam-macam media iklan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari juga menganalisis informasi dari iklan. Nah, di sekitar kita banyak sekali iklan-iklan layanan masyarakat. Baik iklan tersebut dari pemerintah, swasta, maupun dari perusahaan-perusahaan. Suatu saat kita juga perlu membuat iklan untuk kepentingan publikasi. Agar iklan yang kita buat dapat menarik, maka kita perlu memahami iklan dengan baik. Baik dari segi medianya maupun dari segi informasi dalam iklan tersebut. Nah, perhatikan. Iklan yang disampaikan pada masyarakat banyak sekali medianya, antara lain melalui media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak, iklan dapat dilakukan melalui koran, majalah, dan brosur. Sedangkan pada media elektronik, iklan dapat disampaikan melalui televisi, radio, maupun internet. Dengan demikian, iklan semakin bervariasi, berkembang, dan menarik masyarakat. Dalam iklan juga dapat menggunakan figuran seperti badut, artis, atau budaya lokal, seperti penampilan tarian daerah. Iklan dibuat sedemikian rupa agar semakin menarik dan diminati oleh masyarakat, hingga masyarakat bersedia mencoba produk maupun melakukan ajakan yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari menganalisis informasi dari iklan. Analisis iklan adalah penelitian yang bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam hal ini adalah iklan masyarakat. Adapun 3 langkah strategis penelitian isi terhadap iklan, yaitu 1. Melihat, mencatat, memahami data pokok materi iklan yang berasal dari teks iklan. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Misalnya dengan memberikan pertanyaan, mengapa iklan tersebut dibuat, apa tujuannya, dan bagaimana keunggulannya. Kemudian yang ketiga, memberikan analisis isi iklan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada iklan. Analisis iklan bisa berupa mencari nilai-nilai iklan berdasarkan pada nilai yang pertama, menarik. Artinya menarik itu menggugah daya tarik masyarakat melalui tulisan, gambar, atau warna pada iklan.
Kemudian singkat. Apa itu singkat? Maksudnya yaitu tulisan maupun gambar yang ditampilkan pada iklan harus sederhana, tidak terlalu panjang dan lebar. Selanjutnya yaitu jelas. Nah, apa itu jelas? Maksudnya yaitu memberikan kejelasan dari isi dan tujuan iklan. Selanjutnya, informatif. Informatif berarti informasi yang terkandung pada iklan harus jujur dan benar apa adanya. Selanjutnya yaitu persuasif. Artinya, ajakan dari iklan tersebut kepada pembaca untuk melakukan seperti apa yang terdapat pada iklan. Nah, itulah siswa dan siswi semuanya, pembelajaran tema 3, subtema 2, muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya serta dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Tidak lupa semangat terus untuk belajar ya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.